Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah. Sebelum kita membaca Asmaul Husna, saya ingin ditemani beberapa anak-anak yang ada di depan. Sekarang tanggalnya ganjil apa genap? Ganjil. Iya. Sekarang yang laki-laki yang baris dan banjar ganjil, ya, baris dan banjar ganjil, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil. Yang ganjil nomor 5 ke belakang silakan maju ke depan. Yang ganjil 5, 1, 2, 3, 4, 5, silakan maju ke depan. Hitungan kelima semuanya sudah di depan. 5, 4. Semua yang ganjil yang 5 ke belakang. Mulai dari yang ganjil semua, yang hitungan 5 ke belakang maju ke depan. 3, 2. Ya, yang pertama dapat tempat duduk. S A T iya. Yang duduk di sini tadi siapa? Iya, yang barusan duduk di sini tadi siapa? Silakan duduk sini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak apa-apa lebih. Baik anak-anak sekalian, mari dibuka Asmaul Husnanya. Kita murajaah ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita semuanya yang pada pagi hari ini memberikan kita nikmat hidup, yang memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat yang begitu banyak sehingga saya kalian bisa duduk tenang. Itu karena cukupnya nikmat. Maka mari yang hafal boleh tidak membuka, tetapi yang tidak membuka dan tidak bersuara nanti memimpin di depan. 2, 3. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhalimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Ali, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudir, Ya Sami'ul, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Hamid, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir.
ya Hafiz ya Muqib ya Hasim ya Mu'jamil ya Karim ya Muqib ya Mujid ya Basi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ma'is ya Sahid ya Haq ya Wakil ya Qawir ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdiul ya Mu'is ya Mu'yi ya Mumin ya Hayyul ya Qayyum ya Majib ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Adi ya Qanir ya Haki ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntakim ya Afur ya Rauf ya Malikul Mulki ya Nul Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jamil ya Muni ya Muni ya Mani ya Dor ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Waqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Terima kasih. Yang topinya tidak pas, coba makainya dipaskan, tidak menghadap ke atas ya, tidak perlu takut rambutnya rusak. Coba saya ingin coba ya beberapa anak yang sepertinya hafal Asmaul Husna. Deretannya Fahrus nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, nomor 7 ya, silakan maju ke depan. Kemudian deretannya Farel ya, ya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, silakan maju ke depan. Jibril, betul ya, Jibril. Jibril sama satunya ya, silakan maju ke depan. Dicek ya Asmaul Husnanya sampai, coba dibaca Asmaul Husna ya tanpa membuka ya, coba silakan ya. Ya enggak apa-apa, nanti dikasih tahu kalau enggak apa, silakan. Mulai dari ya Allah, dekatkan mic-nya. Jibril agak sebelah, luruskan. Ya. Silakan. Nara ya panggilannya siapa? Nara. Nara, iya Nara.
Ya Allah ya Rahman ya Pak. Coba dikasihkan Jibril. Mulai dari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basid ya Khafi ya Rafiq ya Mu'is ya Mudil ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir. Ya Halim. Gak hafal Pak. Iya, terima kasih. Duduk di sini saja, Qurannya diambil. Silakan duduk. Apa di sini? Dekat teman yang laki-laki. Ya. Ini lewat belakang sini. Ya, sini. Alhamdulillah Jibril hafal 32 ya. Kalau Nara tadi belum ya, belum berbunyi, masih ya Allah saja. Anak-anak sekalian, alhamdulillah ya. Jadi yang diam apalagi melamun ya, itu husnudzon saya ini hafal ya. Saya coba untuk maju di depan. Anak-anak, kita masih belajar tentang ta'lim muta'alim ya. Ta'lim itu artinya belajar. Muta'alim orang yang sedang belajar, yaitu siswa. Pada pertemuan yang lalu ada syair di dalam bahasa Arab ya, yang bunyinya itu ta'allam fa innahu zayyinun apa? Ta'lam fa innahu zayyinun li ahli. Belajarlah karena belajar itu akan menghiasi orang yang sedang belajar. Jadi hiasan yang paling awet, yang paling kekal itu adalah ilmu. Orang meskipun penampilannya sederhana, biasa-biasa saja, tetapi ilmunya tinggi, maka orang itu akan terhiasi dengan ilmunya. Sebaliknya, orang yang gagah, tubuhnya besar, wajahnya tampan, tetapi tidak punya ilmu, akan jatuh harga dirinya. Seorang pejabat, hartanya banyak, tubuhnya kekar, badannya tampan, tetapi ketika pakai pakaian ada tulisan KPK, berarti kenapa itu? Korupsi, jatuh harga dirinya. Maka anak-anak, kita artinya antara Ustadz sama kalian semuanya belajar ini sepanjang masa. Never stop learning because life never stop teaching. Itu bahasa Maduranya. Itu di belakang ya. Itu bahasa Madura. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti untuk memberikan pelajaran.
Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan wal ilmu dan ilmu. Jadi ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya ilmu itu apa? Apa? Lesson. Dan ilmu knowledge. Jadi ilmu itu berasal dari bahasa Arab allama yu'allimu ilmu. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha mengetahui. Ilmu itu artinya pengetahuan. Orang yang banyak ilmu berarti banyak tahu. Tentang apa? Tentang semua hal. Termasuk ketika dia menyikapi ada sampah yang terbuang sembarangan. Dia punya ilmu ya, maka dia tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu dampaknya kemana-mana. Termasuk beberapa waktu yang lalu ketika di beberapa tempat tergenang banjir, salah satu faktornya adalah tidak adanya kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah. Wal ilmu, dan ilmu, katanya penulis kitab ini, wasilatan, adalah perantara. Jadi ilmu itu adalah perantara. Kalau misalkan kalian dari rumah ke sini, itu biar sampai dengan selamat itu ada perantaranya. Apa perantaranya? Perantara dari rumah nyampe ke sekolah apa? Apa? Jalan. Itu perantara. Kalau tidak ada jalan, semuanya dibuntu, di mana-mana ada orang punya gawe, di mana-mana ada banjir tingginya sepundak orang dewasa, maka tidak ada yang susah nyampe di sekolah. Perantara. Maka perantara ini menjadi penting untuk mencapai tujuan. Orang kalau ingin mencapai sebuah tujuan, maka dia harus memutuskan lewat perantara apa tujuan itu ingin kalian capai. Maka perantaranya itu adalah ilmu. Wal ilmu wasilatan ila ma'rifatil kibri. Ilmu itu adalah perantara untuk mengetahui al-kibri. Kibri itu sifat sombong. Jadi untuk mengetahui sifat sombong itu butuh ilmu. Jangan sampai kemudian saya kalian itu berperilaku sombong tapi tidak sadar kita itu sedang sombong. Fir'aun itu kemudian ditenggelamkan di Laut Merah, itu karena kesombongan. Jadi di dalam riwayat sejarah dikatakan Fir'aun itu tidak pernah sakit. Jadi Fir'aun itu tidak pernah sakit. Pola hidupnya, pola makannya luar biasa. Karena kemudian diberikan kesehatan yang bagus oleh Allah, justru Fir'aun itu sombong. Korun itu adanya di Timur Tengah, daerah Mesir sana. Korun kemudian dilipat oleh bumi, ditenggelamkan di dalam bumi. Itu juga sebabnya karena sombong. Kenapa Korun sombong? Karena Korun itu merasa memiliki semuanya. Jadi Korun itu punya harta, punya perhiasan, ditaruh di sebuah gudang. Yang gudangnya itu kuncinya harus dibawa oleh beberapa orang yang bertubuh kekar. Artinya kalau kuncinya saja harus dibopong orang, berarti gudangnya sangat besar. Sombong dia.
tidak mau infak, tidak mau sedekah, karena dia yakin harta kekayaannya itu adalah hasil jerih payahnya, tidak pemberian dari Allah. Akhirnya kemudian Qarun dengan hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Karena banyaknya harta Qarun, kalau sekarang ada orang nyangkul tanah kemudian menemukan harta berharga, namanya harta Qarun. Dia sombong ya. Maka untuk mengetahui kesombongan ini anak-anak sekalian butuh ilmu seperti yang sekarang kita lakukan ini. Kalian mulai dari TK sampai nanti perkuliahan itu tidak lepas dari belajar, dan belajar itu tidak hanya di tempat persekolahan, termasuk kalian berteman dengan orang, berteman dengan temanmu, itu juga perlu belajar. Fir'aun, Qarun itu sombong karena diberikan kelebihan. Kalau Fir'aun tadi dikasih kelebihan apa? Sehat, tidak pernah sakit, tubuhnya kuat, bahkan orang mati sekalipun diawetkan mumi beratus-ratus tahun orang itu masih awet. Itu zamannya Fir'aun. Qarun juga sama, sombong karena hartanya banyak. Maka apa ilmunya di situ? Ilmunya di situ orang itu seringkali menjadi sombong karena diberikan kelebihan. Kasih kelebihan wajah ya, yang glowing, bisa sombong enggak? Bisa. Dikasih rizki, ayah bundanya kaya, apa-apa minta dikasih, ada peluang sombong enggak? Iya. Maka anak-anak sekalian, untuk mengetahui kesombongan ini butuh yang namanya ilmu. Hati-hati bagi yang diberikan kelebihan. Jangan sampai kelebihan itu menjadikan kita sombong. Begitupun yang mungkin diberikan kekurangan, jangan malah sombong. Wal ilmu wasilatan ila ma'rifatil kibri. Dan ilmu itu adalah perantara untuk mengetahui yang pertama kibrun. Kibrun itu artinya sombong. Maka hati-hati anak-anak. Di dalam riwayat hadis disampaikan orang itu tidak bisa masuk surga kalau di hatinya itu ada kesombongan. Orang yang kuat sekalipun itu seketika bisa dijadikan Allah hilang kekuatannya. Ada yang dikasih stroke ya. Jadi ada kisah seorang suami itu driver mengendarai mobil, di belakangnya ada istrinya di jalan tol. Maka ada orang yang dengan secara tidak sengaja memvideo dari belakang. Mobil ini kok jalannya tidak beraturan ya, sampai minggir nyosok pembatas itu sampai berhenti ya. Kemudian yang memvideo itu berhenti. Dilihat ternyata bapak yang mengendarai mobil itu seketika kena stroke ya. Jadi bisa dengan begitu cepat tenaga itu, kekuatan itu diambil oleh Allah. Ada anak muda sehat, rizkinya banyak, kendaraannya bagus, dalam hitungan beberapa saat bisa kemudian tenaganya itu diambil semuanya oleh Allah, kesehatannya diambil oleh Allah. Dengan cara apa? Kecelakaan. Mudah bagi Allah. Makanya anak-anak sekalian, dengan ilmu itu kita belajar tidak sombong.
termasuk bertemu dengan temanmu, dengan siapapun, ya, itu bertegur sapalah, apalagi dengan guru. Lebih-lebih lagi dengan orang tua. Pastikan jangan sampai di antara kamu yang berangkat ke sini belum pamit dan salim kepada orang tua. Karena apa? Rahmatnya Allah itu banyak dilewatkan dari orang tua kita. Sehingga orang yang sangat berjasa di dalam hidup kalian adalah orang tua. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak kemudian kaki ibumu kemudian kamu angkat, kamu cari mana surganya. Bukan seperti itu. Tetapi ketakziman, kehormatan, ya rasa hormatmu, penghormatanmu kepada orang tua, disitulah letak surga kalian. Ya. Jadi anak-anak sekalian, wal ilmu wasilatan ila ma'rifatil kibri. Satu, diingat-ingat. Ilmu itu adalah perantara untuk mengetahui kibri, sombong. Yang kedua, watawadu'i. Apa tawadu? Rendah hati. Bedakan rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu orang tidak percaya diri, itu rendah diri. Tetapi kalau rendah hati, dia punya banyak kelebihan, baik kelebihan ilmu, kelebihan skill, mungkin kelebihan harta, tetapi dia rendah hati kepada siapapun dia mau berteman, kepada siapapun dia bisa tersenyum dan mendoakan. Rendah hati. Melihat temannya yang mungkin lebih di bawah kondisinya, dia tetap berteman, dia bisa akrab. Ada kelebihan dia kasih, tidak pilih-pilih teman. Itu artinya dia punya rendah hati. Jadi yang pertama tadi apa? Wasilah untuk mengetahui sifat sombong. Sombong bahasa Arabnya apa tadi? Kibri. Kemudian yang kedua, ma'rifatil wa tawaddu'i. Tawaddu, rendah hati, terutama kepada orang tua. Ya jangan sampai suara kita itu lebih tinggi daripada orang tua, apalagi membentak orang tua, keberkahan hidupmu akan hilang. Wal ulfati, ya. Apa ulfah? Ya, penyayang. Ulfa itu artinya penyayang. Kalau laki-laki itu alif. Ada yang namanya alif? Ada yang namanya alif? Alif alfun itu artinya penyayang. Atau ulfa itu penyayang. Ada yang namanya ulfa? Ada? Siapa? Bu Masnia ulfa. Ya, itu artinya penyayang. Berarti Bu Masnia ulfa itu punya orang tua. Punya orang tua yang orang tuanya itu punya doa kepada Allah agar anaknya ini menjadi seorang yang penyayang. Makanya hati-hati dengan nama yang sudah baik diberikan oleh orang tua. Jangan kamu ganti-ganti seenakmu, padahal kamu ndak melok nyelameti, ndak ikut mentasyakuri, ndak ikut melahirkan, nama temannya diganti-ganti. Saya masih ingat dulu, lama ya, angkatan jauh dari kalian, ada anak tinggi ya, anaknya tinggi, namanya ya Chandra.
Ya, bagus. Candra. Candra itu apa? Candra itu kalau di dalam bahasa Arab itu nur. Apa? Cahaya, candra, condro, yaitu bahasa Jawa. Namanya bagus. Candra, srengenge, matahari, syamsun. Tetapi sama temannya dipanggil nyambe. Nah, padahal orang tuanya itu ngasih nama begitu bagus. Jadi salah satu penyayangnya kita kepada sesama teman, memanggil dengan panggilan yang teman kalian itu senang mendengarkan itu. Sayang. Kalau sayang jangan, sama perempuan bahaya, apalagi sama laki-laki. Wah. Aji manggil Rizal, yang mau kemana? Wah bahaya, jangan. Wah itu penyakit. Karena digulungnya bumi ini oleh Allah, ada dua kejadian. Pertama tadi Korun, yang kedua karena kaum laki-laki suka sesama laki-laki. Itu kaumnya Nabi Lut, namanya kaum Sodom. Nah, sekarang orang seperti itu disebut sedang melakukan sodomi. Ya, hati-hati. Penyayang. Jadi tiga tadi anak-anak sekalian, wasilah ilmu yang pertama mengetahui apa? Mengetahui tentang sombong. Yang kedua, rendah hati, tawadhu. Yang ketiga, penyayang. Yang belakang itu IPM ya? Iya. Ada catatan nama? Mbak sini. Kita mau cek. Jadi yang pertama tadi mengetahui sombong. Yang kedua tawadhu, mengajarkan kita untuk tawadhu, rendah hati. Yang ketiga penyayang. Ini yang hari ini kesini sama yang kemarin. Oh iya. Terima kasih. Yang ketiga, anak-anak, ya boleh kembali ke sana. Sudah cukup ini aja. Itu aja. Iya sudah. Untuk ngetes ini aja, apa yang kita pelajari pagi hari ini. Yang ketiga, wasilah kita untuk menjadi ya ulfatun, ya ulfah, kasih sayang. Jadi orang yang berilmu itu anak-anak sekalian, penyayangnya luar biasa. Jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluknya Allah yang lain saja penyayang. Jadi kalau ada orang meskipun gelarnya, rentetannya sangat panjang, kemudian dia bekerja di hutan, menebang hutan sembarangan, yang dengan perbuatannya itu kemudian banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, banyak makhluknya Allah yang mati karena terkena longsor itu, maka sebenarnya dia belum mempelajari ilmu. Karena ilmu itu seperti pohon. Biar pohon itu berbuah, maka ilmu itu harus diamalkan. Penyayang. Sama ayam, sama kucing, dia penyayang. Enggak kemudian ketika makan ada kucing lewat, meong, minta ya, langsung ditendang, langsung dipukul pakai sapu, langsung dilempar ya. Orang berilmu sangat penyayang. Jadi kita belajar di sana agar ilmu kita itu pertama mengetahui tadi yang apa? Kesombongan. Yang kedua mengetahui tentang tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati. Yang ketiga sifat penyayang. Kemudian yang keempat wal iffah. Apa iffah itu?
menjaga diri, iffah, ilmu. Kalian tahu lampu merah ada berapa warnanya? Warna apa itu? Terus kuning, hijau. Artinya merah apa? Artinya kuning apa? Artinya hijau apa? Jalan. Itu ilmu. Maka orang yang berilmu ketika naik kendaraan lampunya hijau, apa yang dilakukan? Jalan. Ketika kemudian lampunya kuning, apa yang dilakukan? Berhati-hati. Kalau lampunya merah, berhenti. Tetapi kalau kuning tambah digas, apalagi merah ya, tambah banter ya. Kemudian terjadi brek, apa itu? Kecelakaan. Maka dia tidak bisa menjaga diri. Kalau ilmu itu dimanfaatkan ya, ikhtiarnya harusnya dia selamat. Ini keselamatan fisik. Belum lagi keselamatan ruhani ya. Bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, mata kita, yang kemudian kita selamat. Tentu selamat itu kita pengennya di dunia, tetapi tidak hanya di dunia, kita di akhirat juga selamat. Wasilahnya adalah dengan ilmu. Baik, saya panggil dari atas, kelas 9D. Yang saya panggil berdiri di tempat saja ya. Helsa, kelas 9D. Ya, silakan berdiri. Ya. Wasilah ilmu ada 4. Apa itu? Wasilah ilmu ada 4. 1. Mengetahui sifat sombong. 2. Tawadhu. 3. Penyayang. Apa penyayang bahasa Arabnya? Ulfa. Ya, nanti cari yang namanya ulfa ya, disayang ya. Untuk perempuan, kalau ya ulfa itu kan perempuan ya. Yang keempat apa? Apa? Ifa apa? Menjaga diri. Tepuk tangan untuk Helsa. Ya, ya silakan kembali duduk Helsa. Perwakilan kelas 9 sudah, sekarang perwakilan kelas 8. Kelas 9 banyak sebenarnya ya. Kelas 8 ini ada 2. Ada yang namanya salah, Pak. Maaf bentar. Oh, iya. Adelin, ada Adelin? Adelin. Ya. Kalau salah tulis itu nanti protes ya. Ini hanya untuk cara saya untuk ngetes saja. Adelin, kelas 8D. Mana Adelin? Ya. Wal ilmu wasilatan ila, dan ilmu itu adalah perantara atau wasilah kepada 1. Jangan lihat ke bawah. 1. Kesombongan. 2. Jangan lihat ke bawah. 2. Rendah hati. 3. Penyayang. Apa penyayang bahasa Arabnya? Kemudian yang keempat apa? Menjaga diri. Tepuk tangan untuk Adelin. Ya, terima kasih Adelin. Sekarang perwakilan kelas 7. Kelas 7. Azra 7B. Azra 7B. Oh, perempuan lagi. Baik. Apa ilmu wasilahnya untuk apa? 1. Jangan lihat ke bawah. Apa ini? Baik, silakan duduk ya. Nanti Azra ya. Zaira 7B.
Zaira. Baik. 1. Apa? Kesombongan. 2. Rendah hati. 3. Penyayang. 4. Menjaga diri. Ya, silakan duduk. Azra, naik lagi. 1. Sombong. 2. Tenot. Apa? 2. Coba sama-sama. 1. Wasilah untuk apa? Mengetahui sifat sombong. 2. Tawaduk, rendah hati. 3. Ulfa, percaya. Penyayang. Ifa, menjaga diri. 2 apa? Tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. 3. Ulfa artinya penyayang. 4. Ifah artinya menjaga diri. Tepuk tangan ya untuk Azra. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga manfaat ya ilmu yang kita pelajari, bahwa ilmu kita itu wasilah yang pertama untuk mengetahui sifat sombong, yang kedua untuk mengetahui apa? Untuk apa? Tawadhu, rendah hati. Yang ketiga menjadi seorang yang penyayang. Yang keempat untuk menjaga diri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.